Shalom, selamat malam segenap umat Tuhan, sidang jemaat dimanapun kita berada, terutama kita yang lagi stay bersama dengan gereja Toraja, Jemaat Satria Kasih dalam channel YouTube Renungan Malam. Banyak rencana kita yang kita usahakan tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai dengan usaha, upaya, dan keinginan kita. Kita sering mengatakan, kita hanya berencana, kita hanya berupaya, kita hanya bekerja, kita hanya mengusahakan. Tetapi pada akhirnya Tuhan jualah yang menentukan segala-galanya. Tetapi anehnya kita sebagai manusia terkadang tak menerima kenyataan yang terjadi, lebih kalau itu adalah kegagalan, lebih kalau itu adalah kekecewaan, lebih kalau hal itu adalah yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka mubasirlah ungkapan kita hanya berencana, Tuhan jugalah yang menentukan. Malam hari ini kita akan diingatkan, dikuatkan lewat firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-19. Sebelum kita merenungkan, mari kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan, dilayakkan, dan dikuatkan bersama. Kita berdoa. Mari berdoa. Puji syukur kepadamu, kami mampu menjalani hidup ini, kami dikuatkan menghadapi segala macam bentuk kehidupan, mengupayakan, merencanakan segala sesuatunya. Jujur Tuhan, terkadang kami kecewa, terkadang kami menangis bersedih melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidup kami tidak seperti yang kami harapkan. Sebagai anak-anak Tuhan, ada anugerah iman yang Tuhan berikan kepada kami, yang selalu meneguhkan, menguatkan kami bahwa Engkaulah sumber berkat, Engkaulah yang dikdaya berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan Engkau selalu mendatangkan kebaikan dalam segenap perkara yang terjadi dan yang kami hadapi dalam hidup ini. Mampukan kami selalu untuk tetap teguh, untuk tetap bertahan di dalam iman, menjalani hidup ini. Malam hari ini kami rindu firman-Mu untuk terus menguatkan, menolong kami sekalian menjalani hidup ini. Olehnya layakkan kami dan mempersilahkan Engkau berfirman kepada kami. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Amsal pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-9. Amsal pasalnya yang ke-6 ayat ke-16 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikian firman-Nya. Roh Kudus menuntun kita. Dalam keyakinan Tuhan terus menuntun kita, semoga lewat firman-Nya pada malam hari ini kita tetap dikuatkan. Mari mempersiapkan segalanya buat kita renungkan firman Tuhan malam hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dengan tema jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami. Ada kata yang sering kita ungkapkan, kita ucapkan, semoga, moga-moga, hendaknya, ya, mudah-mudahan. Kata tetangga kita, I hope that, ya, may it happen, may it happen. Kalau orang tua kita dalam bahasa Toraja sering mengungkapkan kata ini dengan mengucapkan
kata denaupa. Ya, kalau tetangga kita juga sering mengucapkan kata semoga ini dengan mengatakan insya Allah. Ungkapan ini sebenarnya mengandung doa. Ungkapan ini sebenarnya juga di dalamnya ada kandungan pengharapan. Harapan akan terjadi sesuatu yang tentu lebih baik. Harapan akan terjadinya itu lebih kuat ketimbang atau daripada tidak terjadi. Ungkapan ini juga menandakan bahwa kita manusia begitu sangat terbatas. Ungkapan ini juga mau menandakan bahwa bukan kita yang menentukan segala sesuatunya dalam hidup ini. Kita hanya menjalani. Terkadang kita mengungkapkan hendaknya semoga, moga-moga, I hope that, semoga saya bisa, hidup saya lebih baik besok daripada hari ini. Semoga panen saya tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. Semoga saya yang berjuang untuk masuk di perguruan tinggi negeri di Unhas, misalnya, saya bisa lulus. Semoga saya bisa lulus. Semoga pandemi COVID-19 segera berhenti. I hope that. Semoga orang tua saya sehat walafiat. Semoga orang tua saya panjang umur. Kalau ada orang nikahan, kita sering mengucapkan semoga bahagia, semoga langgeng sampai kakek nenek. Artinya ada doa, ada pengharapan, dan ada arti makna di situ bahwa kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Kita punya keterbatasan, kita tidak memiliki kemampuan untuk menentukan dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan itu kita akan merasa puas, kita akan bersuka cita jika harapan, keinginan kita itu tercapai. Dan kita akan mengatakan Allah itu baik, Allah itu kasih kepada kita, puji Tuhan. Dan apakah juga sebaliknya, ketika harapan kita, moga-moga kita, denaupa kita, I hope that kita, itu tidak sesuai, kenyataannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu apakah kita mengatakan bahwa Allah itu tidak baik? Nah, ungkapan ini juga sebenarnya mau mengatakan bahwa bukan kita yang menentukan, bukan kita yang kuasa. Kita hanya berharap, kita hanya merencanakan, kita hanya berupaya dan berusaha. Dan pada akhirnya keputusan Tuhan, keputusan mutlak ada di tangan Tuhan. Dalam bacaan kita manusia berencana. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Melalui hikmat Amsal dalam teks bacaan kita, dengan diucapkannya manusia berencana, rupanya ada kehendak bebas yang diberikan kepada kita. Penting untuk kita berupaya, penting untuk kita berusaha, penting untuk kita berpikir, penting untuk kita berupaya dan bertindak. Karena tanpa berupaya dan tanpa bertindak, hidup kita juga tidak akan berjalan dengan baik. Kita juga tidak bisa pasif dalam menjalani hidup ini. Pada dasarnya, kita pasti selalu berpikir, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita pasti selalu berencana dan berupaya, berusaha supaya hidup kita ini lebih baik. Maka dengan itu banyak hal dan berbagai macam cara kita berupaya.
untuk mewujudkan segenap impian-impian, keinginan-keinginan, harapan-harapan kita supaya hidup kita itu lebih baik. Lalu bagaimana dengan isi pikiran kita dan rencana kita? Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita rencanakan, apa yang selalu kita inginkan? Kalau boleh jujur di hadapan Tuhan, malam hari ini saya mau mengatakan, terkadang kita selalu berpikir secara subjektif. Tetapi apakah kita tidak boleh berpikir untuk kebaikan hidup kita, untuk kebahagiaan hidup kita? Kita diberikan kehendak bebas, dan itu adalah anugerah Tuhan yang diperuntukkan bagi kita untuk mengelola kehidupan ini supaya hidup kita berjalan dengan baik. Standarnya inilah, terkadang dalam kelemahan dan keterbatasan kita, akhirnya kita lebih cenderung untuk mengikuti selera hati kita dan keinginan kita. Lalu pada kenyataannya, apa yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita upayakan, apa yang kita rencanakan, tidak selamanya sama dengan hal yang terjadi. Tidak selamanya sama dengan kenyataan. Tidak selamanya persis dengan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kita. Lalu bagaimana kalau yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita upayakan itu gagal? Bagaimana jikalau yang kita pikirkan, yang kita upayakan, yang kita rencanakan itu tidak terwujud? Kita pasti kecewa Bapak Ibu. Kita pasti bersedih. Dan kalau boleh, janganlah keinginan, harapan, dan rencana kita itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Tetapi tetap saja yang terjadi tidak selamanya sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tidak selamanya sesuai dengan rencana-rencana kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus kecewa dan mempersalahkan Tuhan? Apakah kita harus marah kepada Tuhan dan menolak apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Itu kita aminkan. Banyak yang kecewa karena agenda kenyataan lain daripada keadaan yang terjadi. Ya, saya punya adik sepupu yang akhirnya rencananya gagal tahun ini. Persiapan rencana perkawinan yang direncanakan akan dilaksanakan bulan Agustus ini itu gagal total karena pandemi COVID-19. Inilah, kita hanya berencana, tetapi rencana kita tidak selamanya bisa terwujud dengan baik. Terkadang rencana kita tertunda, terkadang rencana kita batal dan gagal sama sekali. Bahkan kita bisa kecewa oleh karena penundaan itu, oleh karena kekecewaan, oleh karena kegagalan itu. Apa yang harus kita lakukan? Memahami firman Tuhan. Tuhan yang menentukan artinya apa. Kita harus sadar bahwa kita hanya bisa melakukan, kita hanya bisa menginginkan, kita hanya bisa berupaya, kita hanya bisa berharap. Semoga, insya Allah, I hope that, moga-moga, hendaknya, kiranya, denaupa.
Dengan mengungkapkan itu kita sadar bahwa apapun yang akan terjadi itu dalam wewenang dan kedaulatan keputusan Tuhan. Lalu bagaimana langkah-langkah dan tindakan Tuhan itu? Bagaimana dengan keputusan-keputusan Tuhan itu? Terkadang kita menyalahkan Tuhan dan tidak siap menerima keputusan-keputusan yang terjadi, yang diperkenankan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tetap ngotot mempertahankan ingin dan juang kita? Apakah kita harus tetap ngotot dalam mempertahankan mau kita, kerinduan-kerinduan kita, rasa-rasa kita, dan lain sebagainya? Jikalau itu tetap kita pertahankan, maka kita tidak akan pernah menerima keputusan-keputusan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mampu menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Padahal kita mengakui dan mengimani Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa keputusan dan rancangan Tuhan itu adalah keputusan dan rancangan yang terbaik untuk kita. Bukankah kita mengimani bahwa rencana Tuhan itu indah? Bukankah kita mengimani bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera? Bukankah kita mengimani bahwa karya Tuhan itu, pekerjaan Tuhan itu, perbuatan Tuhan itu, semuanya dalam banyak wujud itu semata-mata dilakukannya untuk kebaikan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Lalu apanya yang salah? Terkadang kita yang salah memahami, terkadang kita yang salah melihat, karena mata kita, hati kita, fokus kita melihat kenyataan yang terjadi dari sudut pandang keinginan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jikalau belajar bagaimana kisah Daud, apa yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup Daud, di mana dia harus tertatih-tatih menjalani berbagai macam kesulitan-kesulitan, segenap kenyataan-kenyataan hidup yang sama sekali dia tidak inginkan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan kebaikan, kegemilangan yang begitu luar biasa. Kita hanya berencana, kita hanya berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Maka tetaplah berusaha, tetaplah berjuang dalam menjalani hidup ini. Bermimpilah, upayakanlah semua itu, tetapi andalkan Tuhan dalam menentukan segala-galanya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Maka serahkanlah semuanya hanya ke dalam tangan dan kedaulatan Tuhan. Berikan dia waktu dan kesempatan untuk menentukan yang terbaik bagi hidup Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Niscaya hidup kita pasti akan bahagia. Karena segala yang Tuhan tentukan, yang Tuhan putuskan, semuanya demi kebahagiaan dan kebaikan kita sekalian. Roh Kudus memberkati. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, firman-Nya boleh sudah kita dengarkan dan kita renungkan. Tuhan terus menolong kita, memberkati kita. Mari kita aminkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian, arti kehadiran.
rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, banyak hal yang tak terselami, banyak perkara yang tak kami mengerti, banyak kenyataan hidup yang tidak kami inginkan terjadi. Tetapi itu yang terjadi dalam hidup kami. Terkadang kami kecewa, menangis, dan tidak mau menerima kenyataan yang terjadi. Kami berencana, berupaya, bahkan dengan sekuat tenaga, penuh doa dan harapan yang kami alamatkan kepadamu. Tetapi terkadang kelihatannya berjalan sia-sia, tak ada guna bagi hidup kami. Kenyataan jauh dari harapan kami. Bahkan terkadang kami harus gagal. Terkadang kami harus tertatih-tatih. Terkadang kekecewaan itu begitu sangat besar, sehingga dalam kekecewaan itu kami tidak mau menerima kenyataan yang terjadi.
bahkan menyalahkan-Mu Tuhan. Itu ego dan kenyataan hidup kami sebagai manusia yang selalu menuruti kata hati, pikiran, dan keinginan kami. Engkau terpinggirkan, Engkau terlupakan. Firman-Mu mengajak kami, meneguhkan kami kembali malam hari ini. Kami mengucap syukur. Mampukan kami Tuhan untuk hidup selalu dalam rancangan Tuhan yang indah. Berani dan bersedia untuk menjalani segenap kenyataan hidup yang terjadi. Untuk tetap teguh di dalam iman. Kami yakin dan percaya semua yang Tuhan tentukan, izinkan dan Tuhan putuskan dalam hidup kami itu lah yang terbaik. Sehingga kami tetap berdoa bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Teguhkan iman percaya kami, agar selalu kami berupaya dengan aktif menjalani hidup ini Tuhan. Dan tetap teguh mengandalkan Engkau dalam segala upaya dan rencana kami. Dan biarlah lewat semua itu, nama Tuhan yang selalu kami puji dan kami muliakan. Engkau yang selalu kami andalkan dalam hidup ini. Ya Bapa di sorga, anak-anak Tuhan mungkin banyak yang gagal. Anak-anak kami Tuhan banyak yang gagal dalam perjuangan mereka masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan kerinduan mereka. Tetapi mungkin itu adalah kegagalan yang tertunda. Sesungguhnya ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sedang persiapkan kepada mereka. Mampukan kami sekalian anak-anak-Mu untuk tidak patah semangat, untuk tetap bertahan di dalam iman percaya, berjuang mengandalkan Engkau. Nyatakan kebaikan kepada mereka semua yang telah lulus, seperti anak kekasih Seril, dan begitu banyak lagi. Biarlah mereka selalu melihat bahwa itu adalah rencana Tuhan yang baik bagi mereka, sehingga mereka menjalaninya dengan penuh syukur dan dengan sungguh-sungguh memperjuangkan di dalam Tuhan apa yang terbaik dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur buat sukacita-sukacita yang begitu sangat luar biasa, begitu sangat beragam yang Tuhan karuniakan kepada umat-Mu. Biarlah kami terus bersukacita di dalam Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan selalu sepanjang hidup kami. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan pelihara dalam rumah tangga, perjuangan-perjuangan dalam kehidupan ini. Tuhan lindungi kami selalu untuk terus menikmati berkat-berkat Tuhan yang tak putus-putusnya. Kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu yang bergumul berduka cita. Ada begitu sangat banyak, kuatkan, hiburkan mereka. Kami juga mendoakan begitu banyak anggota jemaat-Mu yang berjuang untuk pulih dari sakit penyakit. Secara khusus kami juga doakan Ibu Yospin Lebang yang tetap berjuang untuk sembuh. Bukakan jalan dan kuatkan iman percaya. Para lansia, kuatkan, hiburkan, sukacitakan mereka selalu. Segenap majelis gereja, agenda-agenda pelayanan, kiranya berjalan dengan baik. Mampukan kami, semua yang telah mengambil bahagian, tim multimedia, pelayan-pelayan Tuhan malam hari ini, Engkaulah yang memberkati hidup mereka. Bahkan keluarga di tempat ini yang juga sudah menjadi saluran berkat lewat pelayanan kasih saat ini di sini. Tuhan berkati mereka. Keluarga Bapak Nempo Tangki Allah. Berkati dalam segenap
perjuangan dan rencana-rencana hidup mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan tetap berkarya di dalamnya, memberkati, memampukan pemerintah bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan hidup kami malam hari ini Tuhan. Tuhan lindungi. Kami juga berharap dan berdoa kiranya COVID-19 ini segera hilang dari tengah-tengah kehidupan kami. Begitu sangat menyiksa, yang begitu sangat mengerikan dan menakutkan. Kiranya hidup kami boleh berjalan normal kembali. Tuhan berkuasa, Tuhan yang menentukan, mendatangkan kebaikan bagi kami. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan malam, renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat. Tetaplah berjuang, tetaplah merencanakan segala sesuatunya untuk kebaikan kita, kehidupan pelayanan kita, dan tetaplah juga menyerahkan semuanya itu ke dalam kuasa dan keputusan Tuhan. Kita hanya berupaya, kita hanya memikirkan, kita hanya merencanakan, tetapi Tuhan jugalah yang menentukan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.